tingkat keselamatan itu juga terpengaruh dari teknologi yang digunakan. Kita masuk pada penyebab kecelakaan. Kenapa ini? Apa sih penyebab kecelakaan? Ada dua. Penyebab kecelakaan itu apa? Penyebab sama kecelakaan. Kalau tidak ada salah satu, tidak ada penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaannya berarti ada dua. Ini bukan penyebab dan kecelakaan. Saya awali dari situ biar pelan-pelan. Kalau saya langsung ke intinya nanti saya malah bingung. Ya kan? Ya, boleh. Jadi kita ngomong penyebab kecelakaan. Transportasi di darat dulu. Ada dua penyebab besar. Internal dan eksternal. Iya. Itu transportasi darat. Spesifik saya ngomong masalah mobil. Mobil. Penyebab internal adalah sopir atau penumpang. Penyebab eksternal, sopir, penumpang. Kok dua-duanya sama? Sama. Anda harus bisa bedakan. Oh iya. Ini yang pertama itu sopir penumpang di kendaraan yang kita naiki. Iya. Eksternal sopir penumpang kendaraan lain. Itu eksternal. Mikir. Ini bukan mobil dengan mobil, kecelakaan tuh nggak selalu harus seperti itu. Ini yang saya pelajari baru khusus mobil dan mobil. Nanti ada saya membahas yang mobil dengan tembok ada. Hah? Ya udah. Ya. Kita bicara transportasi laut. Penyebabnya juga dua besar. Apa aja itu? Internal dan eksternal. Internal adalah nakoda dan teknis. Internalnya ya. Eksternalnya laut dan cuaca. Ya. Paham ya? Udara juga ada dua penyebab besar. Internal dan eksternal. Iya. Internalnya ada pilot dan mesin, teknis. Eksternalnya cuaca. Anda juga baca ya? Punya saya. Aneh. Anda kok bisa tahu udah baca penelitian saya? Enggak, belum saya baca, saya menebak. Oh, bagus. Dan ini saya melakukan survei. 100 orang saya survei. Dan dari 100-nya menyatakan bahwa ternyata yang namanya kecelakaan transportasi itu 100% tidak diinginkan. Iya Pak. Siapa yang mau celaka pengen sambel? Riko, lu duduk situ sebelah dia. Buat apa? Masa sambal nggak ada sendoknya? Tuh, ini ibarat kata menepuk air terpercik muka sendiri ya gini nih. Makanya jangan sok mengatain orang. Sendok sambal. Bapak itu ngatain orang namanya Pak. Kembali lagi penelitian saya, data saya menyatakan kecelakaan darat itu ternyata banyak terjadi di darat. Iya. Transportasi daratnya. Tapi Anda tahu nggak? Enggak. Paling banyak transportasi darat itu kecelakaannya paling banyak terjadi di mana? Di darat katanya tadi. Di jalan. Perempatan. Salah. Darat. Apa? Perempatan. Salah. Perlimaan. Salah. Permisian. Pertigaan lampu merah. Salah. Kecelakaan transportasi darat paling sering terjadi di lokasi kejadian. Jadi di lokasi yang tidak terjadi kecelakaan nggak ada kecelakaan. Pak, kecelakaan bisa nggak kita buat seolah-olah terjadi di ruangan ini? Bisa. Bisa direkayasa. Saya sepertinya mencium konspirasi. Saya harus menyelamatkan sendok sambal ini. Berikutnya ya. Ya. Ini masih 100 nih. Hasil survei 100 orang. Iya. Terus kecelakaan laut itu 80% terjadi di tengah laut. 80% Terjadi di tengah laut. Yang 20% terjadi di tengah perjalanan. Kapal laut. Iya, berarti udah masuk di tengah laut juga. Kadang-kadang belum terlalu ke tengah karena dalam perjalanan bukan berarti sudah di tengah. Kadang-kadang masih di pinggir. Tapi udah di laut kan? Iya di laut. 100% kejadian kapal laut itu di laut. Di laut. Ya. Sedangkan kecelakaan udara itu 100% melibatkan pesawat. Superman nggak ikutan di situ? Kan terbang juga ya dia. Superman kan selamat tadi sama Pak
Jarwo turun. Sukirman itu. Ya sama aja Pak. Dan Anda tahu nggak alat transportasi darat, laut dan udara itu paling besar risiko terjadi kecelakaan adalah transportasi udara. Lah, darat dong. Darat. Darat tuh. Udara enggak, Darat nih. saya dukung udara. Darat paling Ini banyak. saya sebutkan datanya. 2 tahun terakhir WHO darat. Sebentar, Iya. saya sebutkan data saya. Ini dari kelompokku nih. Kecelakaan transportasi darat hanya terjadi di darat. Transportasi laut hanya terjadi di laut. Di laut. Transportasi udara bisa terjadi di darat, di laut, dan di udara. Pesawat bisa meledak di udara, bisa nyemplung ke laut, bisa jatuh ke darat. Resikonya 3 kali. Mikir. Apa sih yang ditepukin? Ini yang ditepukin apa? Yang ditepukin Kali ini apa? bener Pak. Ya iyalah memang kenyataannya seperti itu. Ya Dia terus Bapak kenapa ngegas kali ini? Saya setuju. Kan kalau musibah jatuh bisa nabrak gunung. Sebentar. Saudara Akbar setuju tadi? Setuju, Pak. Anda juga setuju? Setuju. Saya ganti deh Pak. Ini setuju soalnya. Saya ganti data saya. Makanya. Ini soalnya harga diri Pak. Iya. Saya peneliti nggak bisa sembarangan. Ini survei saya. 100 penumpang, Pesawat. bukan kapal laut. Kapal Ini laut. calon penumpang kapal laut. Iya. 100 orang yang saya survei, itu ternyata 100-100-nya akhirnya memilih naik pesawat. Kenapa? Tiketnya habis kapal laut. Betul Pak, ini benar. Ini menunjukkan Setuju. bahwa itu pilihannya akhirnya ke pesawat. Saya sekarang ingin bertanya, dia ngetes pengetahuan Anda ya. Ya. Pesawat yang mengemudikan Pilot. Pilot. Nakoda. kapal Nakoda itu. kereta api. Kereta api Masinis. masinis. Kalau mobil, Mobil. Sopir. saya bertanya. Ya apa Di pertanyaan? antara keempat profesi pengemudi alat transportasi tadi, mana yang paling susah untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga? Sopir. Pilot. Sopir. Pilot. Pilot. Sopir. Tuh, Ya. Nah, itu yang pinter. Tetangga saya ngalami, bapaknya sopir. Gara-gara ada aturan dilarang bicara sama sopir, seumur hidup nggak pernah bicara sama bapak. loh, kan itu kalau dia lagi bertugas, Cak. Dia lagi bertugas, masa dia ngobrol? Kan ada penumpang lain yang harus diselamatkan, Cak. Yang terakhir, Yang terakhir apa? terima kasih. Akhirnya berakhir juga. Saya Tapi mau nanti tanya- akan ada lagi. Ya, nanti. Saya sekarang mau tanya sama Fitrom. Silakan. Tanya apa? Nanti tapi maksudnya setelah yang satu ini.